Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teknik-teknik bimbingan dan konseling. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada saya Dinda Amalia sebagai moderator dan juga pemateri 1. Dan juga ada Fitri Amalia Hasanah sebagai pemateri 3 pemateri 3, lalu ada Rima Sonaya sebagai pemateri 2. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, perlukah bimbingan konseling? Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan memiliki tujuan untuk mencapai perkembangan setiap individu secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap peserta didik. Nah, dalam masa perkembangannya, siswa itu memerlukan bantuan dari orang yang lebih dewasa. Mereka membutuhkan kehadiran orang lain untuk mendengarkan dan menjadi tempat untuk mencurahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, untuk membantu siswa yang mengatasi masalah yang mereka hadapi, sekolah dapat memberikan bantuan lewat penyelenggaraan pelayanan pendidikan, bimbingan, dan konseling. Nah, sesuai dengan pernyataan dari Coleman dalam Thompson dan Rudolph, mengemukakan bahwa dalam proses bimbingan dan konseling bertujuan memberikan dukungan, memberikan wawasan, pandangan, pemahaman, keterampilan, dan alternatif baru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, lalu materi apa saja sih yang akan kami bahas di sini? Nah, yang pertama ada jenis-jenis masalah individu proses, yang kedua ada proses dan langkah-langkah studi kasus, yang ketiga ada metode mendapatkan data untuk bimbingan dan konseling, lalu ada keempat teknik-teknik bimbingan dan konseling, yang terakhir ada latihan atau contoh melaksanakan studi. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis masalah individu proses. Nah, menurut Turhisan pada tahun 2006 mengelompokkan masalah-masalah siswa yang terdapat di sekolah ke dalam 4 masalah, yaitu yang pertama adalah masalah akademik. Nah, masalah akademik ini berkaitan dengan disiplin ilmu yang mencakup teknologi dan seni yang pelaksanaannya berada di sekolah. Nah, salah contoh-contoh dalam masalah akademik ini yaitu seperti keterlambatan akademik, kecepatan belajar, kurangnya motivasi belajar, bersikap buruk saat pembelajaran berlangsung, lalu ada juga bolos. Nah, yang kedua ada masalah sosial pribadi. Nah, masalah sosial pribadi ini berkaitan dengan hubungan antara individu dan lingkungannya. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat masa akhir kanak-kanak menuju remaja, emosi anak-anak itu tidak dapat terkendali sehingga dirinya sulit untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, sehingga masalah sosial pribadi ini kerap terjadi. Nah, lalu masalah karir. Masalah karir ini berkaitan dengan pengembangan dan perencanaan mengenai masalah-masalah pekerjaan, seperti pemahaman akan jabatan dan tugas kerja yang akan diembannya. Lalu yang keempat ada masalah keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui, keluarga itu merupakan lingkungan pendidikan yang paling kecil dalam kehidupan. Nah, keharmonisan dalam keluarga itu perlu diciptakan agar kenyamanan dapat terasa. Oleh karena itu, masalah keluarga dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan. Nah, contoh dari masalah keluarga seperti kurangnya kepedulian antar sesama karena kesibukan masing-masing. Nah, kurangnya pemberian motivasi dan pemberian semangat, dan kurangnya menggali kemampuan diri, sehingga dapat membuat tiap individu itu merasa dirinya rendah. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua, yaitu Rima Sanaya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pada slide presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai proses dan langkah-langkah studi kasus. Namun sebelumnya ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu gitu ya pengertian dari studi kasus itu apa. Nah, jadi jika menurut Depdikbud itu menjelaskan bahwa studi kasus itu adalah suatu studi atau analisa yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan, atau alat mengenai gejala atau ciri-ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang baik individu maupun kelompok. Kemudian, menurut Wibowo pada tahun 1800
1984 menjelaskan bahwa studi kasus itu adalah suatu teknik untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seseorang secara mendalam dengan tujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik. Nah, kemudian jika menurut Jumhur pada tahun 1975 menjelaskan bahwa studi kasus itu adalah suatu teknik yang mempelajari konseli secara mendalam gitu untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa studi kasus itu merupakan suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail dan mendalam baik itu fisik maupun juga psikisnya. Selanjutnya itu tahap-tahap pelaksanaan studi kasus. Yang pertama itu ada identifikasi kasus. Nah, identifikasi kasus ini jadi merupakan langkah awal gitu ya untuk menemukan peserta didik yang diduga memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa ini ya untuk yang dapat dilakukan gitu untuk mendeteksi peserta didik yang diduga membutuhkan layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada call them approach atau melakukan wawancara dengan memanggil semua peserta didik secara bergiliran sehingga dengan cara ini tuh dapat menemukan gitu peserta didik yang benar-benar membutuhkan layanan konseling. Kemudian yang kedua itu ada maintain good relationship atau jadi itu tuh menciptakan hubungan yang baik gitu, penuh keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru pembimbing dengan juga peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada developing a desire for counseling. Ini merupakan menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran peserta didik akan masalah yang dihadapinya. Kemudian melakukan analisis terhadap hasil belajar peserta didik gitu. Nah, cara ini tuh bisa diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegiatan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, kemudian melakukan analisis sosiometris. Nah, dengan cara ini dapat ditemukan peserta didik yang diduga mengalami kesulitan pelayanan penyesuaian sosial. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Nah, langkah ini itu merupakan upaya untuk memahami gitu jenis, karakteristik, kesulitan, atau masalah yang dihadapi peserta didik. Nah, kemudian itu ada diagnosis. Nah, diagnosis ini merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah peserta didik. Nah, dua faktor yang mungkin dapat menimbulkan kesulitan atau kegagalan belajar peserta didik yaitu ada yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, pada faktor internal itu, faktor yang bersumber dari diri sendiri gitu dalam diri peserta didik. Nah, seperti kondisi jasmani, kesehatan, kecerdasan, bakat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor eksternal seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya itu faktor guru dan lingkungan sosial dan juga sejenisnya. Kemudian yang keempat itu ada prognosis. Nah, prognosis ini merupakan proses yang tidak terpisahkan dari diagnosis. Prognosis ini berkaitan dengan upaya untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada. Nah, jadi dalam menetapkan prognosis itu pembimbing perlu memperhatikan 3 poin. Yang pertama itu pendekatan yang akan diberikan dilakukan secara perorangan atau kelompok. Kemudian yang kedua, siapa yang akan memberikan bantuan, apakah guru, konselor, dokter, atau individu lain yang lebih ahli. Dan yang ketiga, kapan bantuan akan dilaksanakan atau hal apa yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu pelaksanaan treatment. Nah, langkah ini itu merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan atas masalah yang dihadapi oleh peserta didik gitu, berdasarkan pada keputusan yang diambil dalam langkah prognosis. Nah, kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, berkaitan dengan bimbingan dan konseling, maka yang dimaksud dengan evaluasi itu merupakan upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan program bimbingan konseling di sekolah dengan memicu pada kriteria atau patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya, materi yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh pemateri 3 kepada Fitri, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu metode mendapatkan data untuk bimbingan dan konseling. Menurut HM Umar Santoso dalam bukunya menyebutkan bahwa pengumpulan data sangat penting dalam penyelidikan baik dalam bimbingan maupun konseling.
Nah, dalam metode yang dapat digunakan untuk memperoleh dan merealisasikan bimbingan dan konseling ada 4. Next. Yaitu ada observasi, questionnaire, wawancara, sosiometri, tes, dan case study. Untuk observasi, nah observasi ini merupakan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan dengan panca indera secara aktif, terutama penglihatan dan pendengaran, di mana penyelidik langsung mendatangi sasaran penyelidikan, melihat dan mendengar dan membuat catatan untuk dianalisis. Kemudian yang kedua yaitu questionnaire. Questionnaire ini teknik merupakan metode menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan. Nah, questionnaire ini sering disebut juga dengan angket. Metode ini dilakukan dengan cara klien mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh konselor. Nah, kemudian yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara face to face atau tatap muka secara langsung, berbeda dengan cara questionnaire. Kalau questionnaire ini dengan cara tulisan, wawancara ini dengan cara lisan. Kemudian yang keempat ada sosiometri. Kemudian untuk metode sosiometri ini dilakukan dengan melihat bagaimana seseorang tersebut hubungan sosialnya dalam suatu kelompok, bagaimana cara bergaul seseorang tersebut. Dalam pelaksanaan tes ini dilakukan dengan memilih beberapa teman, kemudian teman-temannya itu disuruh atau disuruh untuk menjawab pertanyaan berapa yang telah diberikan tentang ketidaksukaan atau kesukaan terhadap teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode tes. Untuk metode tes menggunakan soal-soal. Nah, soal-soal ini yang telah disediakan dan dipilih secara seksama karena soal tersebut bergantung pada validitas dan rehabilitas suatu soal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada case study atau studi kasus, di mana metode ini dilakukan dengan cara mempelajari keadaan atau kejadian mengenai seseorang, seperti menyelidiki riwayat hidup seseorang. Lanjut. Nah, kemudian ada teknik-teknik bimbingan konseling. Teknik bimbingan konseling ini merupakan cara atau metode yang dilakukan untuk membantu menganalisis atau memandu seseorang atau per kelompok agar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Next. Nah, pada teknik-teknik bimbingan ini terdiri ada teknik umum konseling 1, di mana teknik umum konseling 1 ini merupakan teknik dasar atau tahapan yang harus dilakukan atau dikuasai oleh seorang konselor. Yang pertama yaitu teknik yang dilakukan dengan cara kontak mata atau mengamati bahasa tubuh klien, juga bahasa lisannya. Hasil dari perilaku attending ini akan memberikan hal positif seperti meningkatkan harga diri atau kepercayaan diri klien tersebut. Kemudian yang kedua ada empati. Empati ini di sini konselor harus mampu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien. Kemudian yang ketiga ada refleksi. Nah, untuk refleksi ini teknik untuk memantulkan perasaan klien. Jadi teknik refleksi ini terdiri dari 3, ada refleksi perasaan, kemudian refleksi pikiran, dan refleksi pengalaman. Kemudian yang keempat ada eksplorasi. Eksplorasi ini merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengamatan klien. Teknik eksplorasi ini sangat penting dilakukan karena banyak klien yang menyimpan rahasia batin, kemudian menutup diri, atau tidak mampu mengatakan pendapatnya. Nah,
Teknik eksplorasi ini juga terdiri dari 3 jenis, ada eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, dan eksplorasi pengalaman. Kemudian yang kelima ada menangkap pesan, yaitu menyatakan kembali yang diungkapkan oleh klien. Next. Nah, kemudian ada teknik umum konseling 2. Dalam teknik umum konseling 2 ini terdiri dari ada memimpin, cara memimpin, pemimpin untuk teknik mohon maaf, pada teknik memimpin ini adalah teknik mengarahkan klien agar si klien tersebut dapat melaksanakan wawancara konseling. Kemudian yang kedua yaitu fokus. Teknik ini untuk membantu klien agar fokus, agar bisa memusatkan perhatiannya pada inti pembicaraannya. Jadi si klien pada saat wawancara bisa fokus mendengarkan apa yang sedang diberikan, pertanyaan yang sedang diberikan oleh konselor, dan jawabannya tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga ada konfrontasi. Konfrontasi ini suatu teknik yang memberikan tantangan terhadap klien untuk dapat melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa tubuhnya. Tujuan dari teknik konfrontasi ini adalah untuk mendorong klien melakukan penelitian pada diri sendiri agar bisa mengungkapkan perasaannya secara jujur. Kemudian yang ketiga ada teknik memudahkan. Teknik memudahkan ini adalah awal untuk membuka komunikasi agar klien dapat mudah berbicara. Kemudian yang kelima ada teknik diam. Teknik diam ini dilakukan dengan dibarengi dengan sikap attending atau perilaku attending yang tadi. Ketika si konselor memberikan pertanyaan kepada klien, kemudian diberikan waktu selama 5-10 detik kepada klien agar dapat berpikir sehingga si klien tersebut dapat berbicara dengan bebas, dan sebagai protes jika klien berbicara berbelit-belit. Jadi dapat berpikir terlebih dahulu. Next. Untuk selanjutnya ada teknik konseling khusus. Untuk teknik konseling khusus terdapat 4 teknik. Yang pertama ada latihan asertif. Untuk latihan asertif, teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk mengatakan bahwa tindakan yang ia lakukan itu dianggap tidak benar, yang tidak benar dan layak. Latihan ini membantu agar klien dapat mengungkapkan perasaannya ketika ia tersinggung atau kesulitan mengatakan tidak, atau mengungkapkan afeksi dan respon yang lainnya. Kemudian yang kedua ada desensitisasi sistematis. Nah, teknik ini merupakan teknik untuk memfokuskan si klien agar dapat menenangkan klien berdasarkan dari keterangan yang telah dialaminya. Konselor memberikan efek positif terhadap si klien tersebut supaya tidak terjadi trauma, seperti mengajarkan relaksasi kepada klien. Kemudian yang keempat ada bermain proyeksi. Bermain proyeksi ini merupakan pemantulan terhadap orang lain. Bermain proyeksi ini merupakan pemantulan terhadap orang lain atau perasaan yang diri sendiri tidak mau melihatnya atau tidak mau menerimanya, seperti perasaan sendiri dengan cara memantulkan kepada orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri 3. Yang selanjutnya adalah pemateri kedua lagi, yaitu Teh Rima. Kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya yaitu contoh atau latihan melaksanakan studi kasus.
Yang pertama itu ada konfidensitas atau kerahasiaan, kemudian identifikasi masalah yang termasuk dari observasi, angket, dan juga wawancara. Kemudian yang terakhir itu ada diagnosa, letak masalah, jenis masalah, latar belakang masalah. Nah, jadi pada poin konfidensitas atau kerahasiaan ini, seluruh data yang diperoleh dari layanan bimbingan siswa atau studi kasus ini bersifat tidak boleh dipublikkan gitu tanpa seizin siswa yang terkait gitu kan. Nah, asas kerahasiaan ini dilakukan sesuai dengan kode etik dari konselor. Nah, kemudian identifikasi masalah. Nah, langkah ini tuh mencari siapa yang mengalami kesulitan belajar, diperlukan adanya ukuran yang berupa kriteria atau norma tertentu. Sehingga dengan demikian, siswa yang mengalami kesulitan belajar itu yang benar-benar tidak mencapai kriteria yang ditentukan. Nah, pada tahap analisis itu, data merupakan tahap pengumpulan data atau pengorganisasian data dengan baik. Nah, semua data yang telah diperoleh itu ketika telah memperoleh data adalah dengan menggunakan metode observasi angket melalui daftar cek masalah dan juga wawancara. Nah, pada observasi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui aktivitas siswa dan dilakukan tanpa sepengetahuan siswa. Tingkah laku siswa yang diobservasi adalah tingkah laku yang sebenarnya bukan dibuat-buat dari observasi yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Jadi dicontohkan gitu bahwa konselor itu misalkan mempunyai gangguan dalam belajarnya gitu ya. Seperti yang pertama, misalkan konselor itu selalu mendapat nilai di bawah HKM, kemudian sering menyendiri dalam mengerjakan tugas, tidak membahasnya dengan teman dekat tempat duduknya, kemudian juga selalu terlambat datang ke sekolah, sering duduk di belakang kelas di bagian pojok. Yang pertama itu contoh dari observasi. Kemudian dari angket, contoh dari hasil angket itu, jadi kita mendata itu identitas dari peserta didik dan juga dari walinya gitu. Misalkan mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar cek gitu, daftar cek masalah itu merupakan jadi dari mulai kesehatan didata, kemudian keadaan rumah atau keluarganya bagaimana, dan hubungan sosial atau pergaulan juga seperti apa. Nah, kemudian itu ada wawancara. Nah, pada wawancara ini, ditanyakan gitu bahwa ada yang dipermasalahkan oleh siswa itu apa, sehingga membuat pembelajarannya itu terganggu. Sehingga sebagai guru BK itu kita mengetahui bahwa masalahnya itu apa. Nah, selanjutnya itu ada diagnosa. Nah, dari diagnosa ini, berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat itu, kemudian kesimpulannya itu diagnosa adalah sebagai berikut. Jadi ada letak masalah, jenis masalah, latar belakang masalah. Terima kasih untuk semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya izin menyimpulkan kembali apa yang telah kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu masalah-masalah akademik yang terjadi di sekolah. Salah satunya itu keterlibatan akademik, kecepatan belajar, kurangnya motivasi, bersikap buruk saat pembelajaran, dan bolos. Masalah sosial pribadi yang terjadi antara individu itu sendiri dengan orang lain atau lingkungan sekitar di mana individu itu berada. Lalu masalah yang berkaitan dengan pengembangan dan perencanaan mengenai masalah-masalah pekerjaan seperti pemahaman akan jabatan dan tugas kerja yang diemban, pemahaman kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, dan pengembangan karir. Lalu keluarga. Nah, keluarga merupakan lingkungan pendidikan terkecil dalam kehidupan. Keharmonisan dalam keluarga perlu diciptakan agar kenyamanan dapat terasa. Oleh karena itu, masalah keluarga dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan. Nah, lalu studi kasus adalah suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail dan mendalam, baik fisik maupun psikisnya. Tahap-tahap pelaksanaan studi kasus yaitu identifikasi kasus, identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, pelaksanaan treatment, evaluasi. Nah, lalu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam merealisasikan bimbingan dan konseling yaitu observasi, kuesioner, sosiometri, wawancara, tes, dan studi kasus. Nah, teknik umum konseling 1 yaitu perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi. Lalu teknik umum konseling yang kedua yaitu memimpin, fokus, konfrontasi, memudahkan, diam. Lalu teknik khusus konseling yaitu pelatihan asertif, desensitisasi, sistematis, pengondisian aversi, dan bermain proyeksi. Untuk masalah yang cukup kompleks, sehubungan dengan hal tersebut, pendidik memiliki trik khusus untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode studi khusus.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami dari kelompok 4 izin untuk mengundurkan diri. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau di diskusi LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.